Semua mau dari Maitreya, mau dari mana itu Mahayana, mau apalagi Bante ora apal jenenge sekte-sekte ya. Tapi selama dia mengaku sebagai agama Buddha atau aliran agama Buddha, maka kebenaran yang diajarkan itu satu, yaitu Dharma ajaran Sang Buddha. Mari sejenak bersikap anjali untuk menghormat pada Tiratana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukho buddhanang upado sukha satthamma desana sukha sanggasa samagi samaganang tapo sukho te. Selamat siang, sehat semua, namo buddhaya. Bahagia rasanya hari ini bisa berkumpul bersama dari berbagai jurusan untuk bersama-sama berkumpul mengadakan perayaan Dharma Santi Waisak. Sudah lama Bapak Ibu umat Buddha yang berbahagia, sudah lama Dharma Santi tidak terdengar. Dan kali ini mungkin ini mulai akan bermunculan kembali. Dharma Santi Waisak ini muncul itu ketika saya masih pemuda dulu. Tahun 83, 82 begitu. Saya masih SMA waktu itu. Dharma Santi Waisak. Sebagian besar di sini mungkin belum pada lahir. Tapi ingin saya sampaikan bahwa Dharma Santi muncul itu dari kata Dharma dan Santi. Dharma artinya kebenaran, Santi artinya damai, kedamaian. Jadi tujuan dari Dharma Santi itu adalah kebenaran untuk membawa kedamaian. Dulu ketika itu pemuda saya bergabung dalam organisasi Buddhis, sudah ada namanya Gupsi. Sekarang mungkin sudah almarhum barangkali organisasi itu. Namanya Gupsi, Gabungan Umat Buddha Seluruh Indonesia. Ya mungkin siapa yang tahu di sini ya, Pak Wagiman kudune ngerti ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian Dharma Santi ini diadakan untuk mengharmonisasi umat Buddha. Karena Bapak Ibu Saudara, agama Buddha itu bukan cuma satu sekte atau satu aliran atau satu mazhab. Jadi di situ mempertemukan, mengharmonisasi mereka supaya bisa bersatu, bisa bersama-sama. Sekarang ini Bapak Ibu sedang muncul lagi gencar-gencaran namanya moderasi agama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk satu sama lain saling menghormati,
Dharma Santi Waisak diajarkan untuk berkumpulnya dari berbagai aliran atau sekte agama Buddha. Ya, terlihat di sini ada kayak saya sendiri dari Sangga Theravada Indonesia. Ini Bante Sadanyano yang putra daerah ini, malah beliaunya sedang sibuk di luar. Ini diwakili sama itu siapa? Bante Parijanawaro ya. Terus ada Bante Cirasubo ya. Ada suhu apa namanya tadi ya? Mahayana. Saya senang sebenarnya seperti ini diulang kembali. Meskipun terjadi perbedaan sekte, mazhab, tapi tetap bisa bersatu. Itulah yang kemudian diadakannya namanya Dharma Santi, supaya bisa menyatu dengan damai. Bapak Ibu saudara-saudara, Dharma Santi Waisak. Dharma Santi artinya untuk supaya mengakui bahwa kebenaran itu membawa kedamaian. Kebenaran itu satu, Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak mendua. Yang namanya kebenaran ya tetap satu, tidak mendua. Meskipun banyak-banyak aliran atau mazhab, tetapi yang diajarkan itu satu, kebenaran. Soalnya nopo? Gurune podo siji, yaitu Sang Buddha. Apa agama Buddha ada yang gurunya bukan Sang Buddha? Ada nggak di sini? Nggak ada toh? Semua mau dari Maitreya, mau dari mana itu Mahayana, mau apalagi Bante ora apal jenenge sekte-sekte ya. Tapi selama dia mengaku sebagai agama Buddha atau aliran agama Buddha, maka kebenaran yang diajarkan itu satu, yaitu Dharma ajaran Sang Buddha. Buddhane sapa Bante? Ya Buddha Gotama. Mosok Buddha Warsiman ya ndak ada ya. Buddha Wagiman ya ndak ada. Buddha Sudir ya nggak ada. Yang ada sekarang adalah Buddha Gotama, menyatukan. Meskipun berbeda-beda mereka, tetapi ajarannya satu, yaitu ajaran Dharma Sang Buddha Gotama. Kitabnya apa beda-beda Bante? Ya satu, kitabnya namanya Tripitaka. Lah kalau umat Buddha, agama Buddha, kitabnya bukan Tripitaka, wah ini mesti digolekke lagi ini ya. Dari mana ini asalnya? Bapak Ibu saudara-saudara, inilah pentingnya Dharma Santi itu diadakan. Saya sangat senang sekali ya. Tapi sayang ini tadi Pak Wagiman nyampaikan, Pak Wagiman ya, Pak Guru ya Pak ya, Pak Guru kenal lurah pirang-pirang, tadi lurahnya pada datang kabeh sing mangku wilayah. Ini Dharma Santi ini supaya juga dikenal oleh para aparatur negara yang ada. Pak Lurah ngerti, sampai paling rendah itu Pak RT tahu kalau agama Buddha itu jebule ora ming siji ya. Kae lho Bantene sing nganggone apa jubah grudung-grudung kae karo kepalanya digunduli ya. Nanti ada lagi kae lho Bantene sing nganggo kaya celananya, ada celanane gitu. Nanti ada lagi. Jadi supaya kita dikenal. Makanya sayang ini Bantene sing teko yang datang cuma yang berjubah seperti saya sama ketambahan suhu Mahayana satu. Coba anggar ngumpul kabeh
Lurah jadi tahu, oh ternyata agama Buddha itu pemuka agama ini begini-begini, jadi tahu. Ndak aneh, ndak asing. Tadi Pak Wagiman gumun karo biku tudong. Pak Wagiman melu ngerek-erek apa wi? Melu ngerek-erek napa mboten? Ikut jalan tudong juga. Iya, itu masih muda-muda, masih kuat jalan. Kalau Bali Jagaro kan wis mandan sepuh lah ceritanya ya. Walaupun tampang muda tapi sebenarnya usia sudah tua. Ya, mereka tudong itu tadi heran dengan adanya sebuah kebersamaan, toleransi. Baik di Indonesia memang, makanya pejabat-pejabat atau pemerintah sekarang ini sedang menggerakkan yang namanya moderasi beragama. Bahkan kemarin saya baru saja menghadiri juga menyampaikan pesan Waisak di Tegal. Itu wali kotanya juga ingin membuat kampung moderasi. Ya, kampung moderasi. Jadi kemungkinan kayak di Bali kali ya. Ada gereja, ada wihara, ada masjid, itu jejer begitu. Jadi mereka bisa guyub rukun. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya yang namanya Dharma Santi Waisak ya, supaya kita mengenal keberagaman yang ada di dalam agama Buddha itu sendiri. Karena banyak umat Buddha juga yang kadang-kadang masih belum pernah lihat atau tidak tahu bahwa agama Buddha itu juga beragam. Ingat Bapak Ibu, pepatah di kita ada Desa mawa cara piye, negara mawa tata. Dari mereka masing-masing itu duwe cara dhewe, duwe tatanan ya dhewe-dhewe. Ya. Cara yang berbeda, tatanan yang berbeda. Saya dengan suhu berbeda, cara dan tatanannya dalam keseharian. Nek suhu itu baca doane nganggo nutuki kae apa ya suhu ya klonengan kae lah pokoknya. Nah Bante ming ora ming umi. Nek kon nutuk-nutuk ora pinter ya. Karena tidak punya cara itu, tidak punya tatanan itu. Tapi kita menghargai ya, saling menghargai. Itulah pentingnya yang disebut dengan moderasi agama. Desa mawa cara, negara mawa tata, kabeh duwe tatanan dhewe, kabeh duwe cara dhewe-dhewe. Jangan memaksakan caramu kudu padha karo caraku, tidak bisa. Tatananmu kudu sama dengan tatananku, tidak bisa. Ini sudah lahir sejak dari zaman makuno-kuno. Kalau kita mulai dari zaman Mojopahit aja sudah empu Tantular menyampaikan itu. Semboyane ya, apa itu, Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Di sana sudah disentuh Siwa Buddha. Zaman biyen itu belum ada agama-agama yang lain, yang ada adalah Siwa Buddha. Hindu dan Buddha meskipun berbeda, bineka, tetapi dia satu, kemana-mana dua, rantang renteng ya. Sampai akhirnya ke bumi Nusantara Indonesia ini. Maka itu candi-candi Hindu, candi Buddha, mereka itu tidak lepas dari keduanya. Simbol-simbolnya semua ada, melekat di sana. Yang dari Hindu ada yang melekat di candi Buddha, yang di Buddha ada yang melekat di candi Hindu. Karena mereka meskipun bineka, meskipun tidak sama, berbeda, tetapi tetap ika, tetap satu. Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu ya ming siji. Kalau kebenaran ada dua, itu bukan kebenaran. Ya.
kebenaran itu yang ada cuma satu, tidak mangrutingal ya, tidak mendua, itu kebenaran satu. Yang diajarkan Sang Buddha kebenaran satu, ora loro ya, satu. Bapak Ibu saudara-saudara, juga ada efek yang lain ketika Dharma Santi itu diadakan, yaitu tentang Waisak itu sendiri. Waisak adalah memperingati 3 peristiwa istimewa bagi umat Buddha. Tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu lahirnya Mahapurisa calon Buddha yang kemudian diberi nama dengan Siddhartha, yang artinya cita-citanya tercapai. Siddhartha lahir tidak di sembarang tempat, tidak seperti pada umumnya kelahiran yang dialami oleh manusia-manusia. Lahirnya di sebuah taman yang indah, namanya Taman Lumbini. Lahirnya juga dengan mudah, tidak harus dengan proses yang sulit, apalagi kalau seperti sekarang sampai acara bedah cesar segala. Tiba-tiba brojol jebrol aja ya, dan orang nangis, ndak pakai acara menangis, wis bar lahir terus melangkah ya, melangkah 7 langkah dan setiap langkahnya muncul teratai. Melangkah 7 langkah, pada akhir dari langkah ke-7 ya, si bayi ini dengan menunjuk ke langit dan menunjuk ke bumi, dia menyampaikan. Nah, bayi ini wis bisa ngomong, wis bisa ngomong ceritane, wis bisa melangkah 7 langkah, terus dia berkata, "Lu Bante hebat juga ya." "Yo hebat tuh jenenge Mahapurisa." Lah terus bar gitu gimana Bante? Apa ya terus jalan terus? Ya ndak ya, seperti bayi lagi ngletak gendongan. Ini sebagai simbol menunjukkan bahwa ini adalah Mahapurisa. Si bayi ini dengan menunjuk ke langit dan menunjuk ke bumi berkata, "Agohang asmi lokasa, cetohang asmi lokasa, setohang asmi lokasa." Ayas antima jati nati dani punabawu. Bapak Ibu Saudara, Siddhartha lahir langsung berkata, "Agohang asmi lokasa." Akulah pemimpin dunia ini. Jetohang asmi lokasa. Akulah yang tertua di dunia ini. Setohang asmi lokasa. Akulah yang teragung di dunia ini. Ayang antima jati. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Nati dani punabawu, dan tidak akan terlahir lagi. Jadi bayi ini sudah mengatakan seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu,
Kalau pengen tahu kenapa Sang Buddha itu dulu siapa, dulu namanya Siddhartha. Ketika bayi lahir sudah mengatakan seperti itu, ya, bayi lahir sudah katakan 3 hal itu. Dia adalah yang memimpin, dia adalah yang teragung, dia adalah yang tertua, ini adalah kelahiran yang terakhir dan tidak akan namanya ada kelahiran kembali. Nati dani punna bawo. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama peristiwa yang dirayakan atau diperingati setiap Trisuci Waisak. Untuk apa? Untuk meyakinkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya guru yang juga lahir dari rahim manusia. Guru agung kita ini juga manusia. Guru agung kita Sang Buddha itu bukan makhluk yang tidak tampak, bukan juga jelmaan dewa yang jelma, tapi adalah makhluk yang dilahirkan oleh manusia dan juga adalah manusia. Waisak yang kedua, peristiwa yang kita peringati atau rayakan adalah menjadi Buddha, pencapaian pencerahan agung Pertapa Gotama. Menjadi Buddha, menjadi Buddha itu sebuah perjuangan yang tidak sembarang waktu. Waktunya sangat panjang sekali. Kalau kita ngomongin panjangnya untuk menjadi Buddha, sudah tidak terukur sekali, sulit. Tetapi yang dipastikan untuk kemudian bisa menjadi Buddha, dia harus memiliki namanya paramita yang sempurna. Macam-macam paramita Bapak Ibu Saudara, ada 10 paramita. Seperti misalnya dia rajin berderma, dia memiliki cinta kasih, welas asih yang luar biasa, semangat, ya, bijaksana. Itu sempurna. Kemudian bisa terlahir dan menjadi Buddha. Ciri-ciri menjadi Buddha Bapak Ibu Saudara itu diketahui harus lulus ujiannya Bapak Ibu. Orang sembarang dadi Buddha sekepenake dewek ya. Jadi Buddha gue juga ada nilai kelulusannya. Ada 3 yang harus lulus sampai kemudian disebut menjadi Buddha dan sama Sambuddha. Yang pertama, lulus pengetahuan tentang namanya Pube Niwasa Nusatinyana, memiliki pencapaian pengetahuan yang luar biasa, menembus jauh ke yang jauh sebelumnya, mengetahui yang sebelum-sebelumnya. Sang Buddha ini Bapak Ibu diceritakan mengetahui kehidupannya di lampau. Karena itu Sang Buddha memiliki yang namanya Pube Niwasa Nusati Nyana. Ndak kayak kita, jangankan yang lampau, sing sejam lalu wis kelalen. Nggih mboten. Maning setahun wingi wis kelalen, janji apa kelalen. Janji arep nukokna pit be nglomboni bae, alasannya kelalen. Kena kita itu gampang lali Bapak Ibu. Nang kono kene nang kana kene kuwi isine ming nyunggi lali, gendong lali, gendong kesupen, dela-dela lali. Kuwi sinom mengko anggere wis tuwa tambah maning lali. Karo bojone penganti kelalen kok. Lu ngomong ngene enggak apa Bali dewekan ya.
Lho Pak, bojone ndi? Oh, apa mau nggak bojo ya? Tapi sang Buddha ini mengetahui loh, yang lampu itu Pube Niwasa Nusati Nyana. Tidak ada yang bisa menyamai murid-muridnya. Begitu sang Buddha punya murid, Bante Moggallana sing jarine top markotop gitu dalam idi, dalam kesaktian, tidak bisa mengetahui sehebat yang dicapai oleh sama sang Buddha Gotama. Yang kedua, lulus dan mencapai pengetahuan namanya dibaca kunyana, mengetahui kejadian yang akan datang. Kalau tadi yang sebelumnya, sekarang yang akan datang. Sang Buddha mengetahui ya. Misalnya kalau ada orang mau meninggal nanti lahir di mana, ini tahu sang Buddha. Tapi 2567 yang lalu ya Bapak Ibu, andai kata sang Buddha ada di sini, mungkin Bapak Ibu ditebak kabeh. Siap-siap kok ya mati ini karena dari sikil papat nih. Dari sikil loro tapi meluncat-meluncat mlakune ya. Tapi itu 2567 yang lewat, yang lampau ya. Sang Buddha mengetahui, makanya tidak bisa ya main-main sama sang Buddha, tidak bisa. Akan ketahuan kamu. Tapi sang Buddha guru agung yang bijak luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi sang Buddha selalu berkeliling menerawang di mana ada makhluk yang sudah sedikit debu di mata mereka, sudah sedikit debu di batin mereka. Sang Buddha selalu memunculkan bayangannya, gambarnya di hadapannya, untuk supaya orang itu mengetahui dan menerima kebenaran dan mencapai tingkat kesucian. Itu hebatnya guru agung kita sang Buddha. Seperti begini sayang Bante Jagaro, seandainya sang Buddha Gotama mungkin ya damanya pas banget. Oh, kayak Pak Sudir kayak sedela mening ya, kayak Pak Wagiman sedela mening gitu. Lah gue keton ya, tapi Bante Jagaro orang meneruh ya. Karena keton terus diajari yang pas. Angger diajarkan yang pas, nyantol langsung masuk Mas Eko gitu ya. Langsung masuk sampai Sotapana, Anagami, Sakadagami, Arahat, langsung masuk itu. Kalau pas, Bante Jagaro mingraba-raba tok ya. Hanya menyampaikan peristiwa Waisak ya Bapak Ibu itu. Jadi sang Buddha lulus pengetahuannya dibaca kunyana, mengetahui yang akan datang, ngerti sedurunge winarah, ngerti sebelum ada kejadian. Yang ketiga, kudu lulus nyananya, namanya asawakanya nyana. Ini malah yang paling penting. Walaupun orang di kesaktian mabur nang awang-awang ora bisa ngambles bumi, tapi kesaktian nyana yang ketiga ini luar biasa, yaitu asawakaya nyana. Kesaktian mampu menghancur leburkan asawa, kekotoran batin yang sangat halus. Jadi Bapak Ibu, kekotoran batin gue ana sing halus, ana sing kasar. Sing halus sing kaya ngapa Bante, sing halus nang jero ora keton. Sing kasar sing kaya ngapa Bante, sing kasar ya gue lambene sampean. Sing gawene mucaca mecucu marah-marah ngomehi wong. Gue kekotoran batin sing kasar muncul langsung. Jela-jela jengkel nesu ya Pak, aja nesu bae lah, enteng kok prabotane anggar nesu bae. Lah priye Pak nesu mesti nyekel gelas banting, pas nyekel piring banting, nyekel panci diuntalna ya enteng prabotane. Kekotoran batin sing kasar langsung nampak di permukaan.
Mulane sampean aja main-main karo Bante ini sing pada di sini. Kalau ketemu kudu sing semeh ya, sing senyum. Wis sampean dileng raine wis prengat-prengut keton kowe lagi jengkel karo Bantene. Bapak Ibu saudara-saudara, asawa kayaknya nah. Sang Buddha walaupun dilihatin wanita cantik, walaupun matanya melek, Sang Buddha itu tidak pernah melek, Bapak Ibu. Orang melek kayak Bante Jagaro begini enggak. Tahu Sang Buddha meleknya seperti apa? Sang Buddha itu meleknya cuma melihat sekitaran hidung, ujung hidung. Sampai duwe irung apa ora? Jajal dilihat hidungnya, hidung. Coba pucuk hidungnya dilihat. Angel Bante anu aku pesek. Sang Buddha tidak terpejam, Sang Buddha melihat, tapi melihat hanya sebatas ujung hidung ini. Jadi tidak pernah apa maning pecicilan kayak sampean gue ya. Jelalatan ngana ngene weruh barang apik. Jelalatan weruh wong lanang weruh wong ayu, jelalatan wong wedon weruh wong lanang gagah ya. Jelalatan. Sang Buddha ora, Sang Buddha bukan merem, melek, tapi meleknya itu hanya memandang sekitaran hidung. Makanya kalau ada patung, nah itu ya patung Sang Buddha seperti itu. Makanya artistik kalau gambar Sang Buddha itu kepalanya melolor, itu nyananya kurang, itu pengetahuannya kurang. Nah Bapak Ibu bisa praktekkan Bapak Ibu. Salah satu cara bagaimana mengikis kekotoran batin yang namanya asawakaya nyana dengan cara Sang Buddha. Wis etok-etoke lah ya kayak Sang Buddha. Kalau jalan Bapak Ibu aja pecicilan jajal, bisa apa ora? Ya, jalannya marep mengarep. Kalau pandangannya itu cuma sebatas ujungnya hidung. Tiga nyana ini Sang Buddha membuat sebuah perenungan. Orang terus kayak gembar-gembor kayak tukang jamu, ngecuprus lambene. Ora, Sang Buddha merenungkan 7 minggu 7 malam gue. 7 minggu 7 malam berarti berapa hari Pak Bu? 2 bulan ya. 7 minggu kan sebulan pirang minggu gue? 4 bulan ya kurang lebih 2 bulanan lah ya, 49 hari ya. Direnungkan apa yang dicapai 3 tadi. Orang terus ngecuprus nang-nang ini, umbar suara, umbar dopokan, gabrul ora ya, tapi direnungkan ya. Seminggu pertama apa? Nikmatin dulu apa yang dicapai, kebebasan yang dicapai dinikmatin ya. Menikmatinya, merenungkannya itu 7 minggu itu direwangi Sang Buddha itu orang anggun namanya ora sare, ora dahar, ora ngunjuk. Nah kalau kita ora sare, ora dahar, ora ngunjuk ya, jangankan kok 7 minggu 7 malam, 7 hari 7 malam. Sedina bewis rasanya kaya sepaput. Nah ini 7 minggu 49 hari ora dahar, orang ngunjuk, ora sare, hanya untuk merenungkan apa yang dicapai. Lah gue mulane para sarjana gue sing pada nembe lulus gue pasca sarjana, renungkan dulu apa yang sudah dicapai di bidangnya. Sing tani ya jajal merenungkan ilmunya yang dicapai, sing dokter, sing apa, aja gembar-gembor ngecuprus disit, jebule ora pinter malah sini ya. Nah Sang Buddha ini 7 minggu renungkan ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena itu Sang Buddha setelah itu baru kemudian ya, Sang Buddha mengajarkan dhamma, ajarannya itu. Jadi Sang Buddha begitu menjadi Buddha orang langsung mengembara mengajarkan dhamma.
merenungkan pencapaiannya dulu selama 7 hari 7 malam di sekitaran situ. Seperti tadi menikmati kebebasan yang dicapai, kemudian terima kasih kepada pohon Bodhi ya, yang sudah membuat dia menjadi Buddha dan duduk di bawahnya, berdiri menatap pohon Bodhi, menatapi kue orang merem melek orang merem kok 7 minggu 7 hari ya, si kepriben orang merem orang melek ya orang merem loh, melek bae liatin gitu, dipandeng pohon Bodhinya, ucapan terima kasih, aduh terima kasih pohon Bodhi karena kamu saya menjadi Buddha. Len mandeng len atap gue orang merem loh, dengan berdiri ngadeg seminggu hari 7 hari 7 malam ngadeg, ora dahar ora ngunjuk ora sare, mandengi pohon. Lah anggar kita kon mandeng pohon kok dipandeng ya, pandeng ya kudune ya wong, masa kayak itu pemuda-pemudi gue anggar lagi jatuh cinta kan memandang ya. B ora genep sedina ya mandang ya, sedina wis sejam wis kemedep ya. Lagi 7 hari 7 malam ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ada 7 minggu ya. Dalam setiap 7 hari 7 malamnya berbeda-beda kasusnya. Saya sampaikan salah satu dan beberapa sih, kemudian menikmati kebebasan dengan meditasi ya itu. Nah Bapak Ibu, baru kemudian Sang Buddha mengajarkan Dhamma, diajarkannya itu selama 45 tahun ya. Jadi Sang Buddha itu menjadi Buddha umure 35, mengajarkan Dhamma sepanjang 45 tahun. Ajarannya apa sih Bante? Ajaran iku anggar dibukukan ya akeh, ana 84.000 judul. Lah kuwi terus dibagi-bagi, dikelompokkan. Ki kelompok aturan jenenge Vinaya Pitaka. Nah, ditaruh nang keranjang Vinaya, namanya Vinaya Pitaka. Kelompok nasihat, kelompok ajaran ditaruh di namanya Sutta Pitaka, keranjang Sutta, namanya Sutta Pitaka. Yang kemudian ada ajaran yang mendalam sekali tentang metafisika, tentang batin dan jasmani, berikut unsur-unsurnya yang meliputinya, itu yang kemudian ditaruh di keranjang namanya Abhidhamma Pitaka. Mulane agama Buddha duwe kitab suci jenenge Tripitaka. Nek umat Buddha orang ngerti jenenge kitab suci, sampean ngerti orang jenenge si jane kitab suci ini agama Buddha, ngerti nggih? Apa mau jenenge? Aja kelalen ya, ngerti takoni engko karo tanggane kae sing muslim, anu Mas sampean Buddha ya, kitab suci ini siapa? Ya kae lah pokoke, jawabnya kepek. Jawabnya adalah Tripitaka. Tripitaka kuwi apa sih dene Tripitaka? Ngane-ngane njelenei jenenge ya. Tripitaka kuwi tegese tri kuwi telu, pitaka kuwi keranjang. Diceritakan seperti itu Bapak Ibu. 84.000 judul kuwi dibagi dikelompokkan dadi telu. Sing isine aturan dikelompokkan dalam Pitaka jenenge Vinaya Pitaka. Itu begitu. Jadi kok dijelaskan seperti itu. Men Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ngerti ya ora apa-apa ya. Kena gue men supaya kita dikenal agama Buddha itu, wih luar biasa loh. Ya ini ajaran, apalagi Theravada jenenge Thera gue wis tua ya. Oh ada itu ajaran sepuh, ajaran wis tua.
Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Waduh, angel Bante, Tripitaka yo angel. Terus bagaimana caranya Bante kita bisa memahami Tripitaka ini sampai bisa selesai? Ora bakalan kayaknya, menurut saya sih ora ya. Wong Tripitaka kuwi nek dilebokke lemari mungkin 3 lemari, 4 lemari ora cukup. Ya. Kita belajar Tripitaka mungkin belum selesai 1 judul, jangan-jangan wis game out duluan. Lah terus kepripun Bante carane? Gampang. 84.000 judul kuwi mau diringkes. Kes ringkes banget. Ming dadi 3 syair saja. Napa niku Bante? Nek dalam bahasa Paline kuwi sabba papasa akaranang. Kuwi syair pertama. Napa Bante niku? Jangan berbuat segala bentuk kejahatan. Loh, penak toh? Kalimatnya mudah sekali. Jangan berbuat jahat segala bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan itu kan macam-macam toh. Ada yang dari mulut, ucapan ya. Ada yang dari perilaku, tindakan, tingkah laku ya. Itu perbuatan jahat bisa dilakukan bahkan dalam pikiran kita. Meskipun orang keton tidak kelihatan, tapi itu juga disebut sebagai perbuatan jahat, yaitu itikat jahat. Contohnya misalnya sampean ndongakna tanggane sing ora apik, saking gemese, saking jengkelen di tangga numpak motor, wah weng seru banget. Dongane ora apik, ana kecemplung blumbang sisan. Lah kuwi donga sing ora apik aja ya. Jadi meskipun donga, meskipun dalam pikiran, itu juga perbuatan yang tidak baik. Mulane sekarang yang kedua, kusalasa upasampada. Berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Hidup gue orang ming gawe elek baik. Nek anak elek pasti anak apike. Nah sekarang tinggal pilihan kita. Kita hidup ini kan dihadapkan dengan pilihan. Arep milih sing ngendi? Ada orang yang senengnya jatuh pilihan pada yang jelek-jelek. Sehingga ucapannya jelek, perilakunya jelek, dongane jelek. Tapi kalau kita punya pilihan yang baik, pasti ucapan kita juga baik, tutur kata kita baik, ya. Perilaku kita baik, bahkan dongane benongga, donga apik. Padahal kue tangga kita itu jan nganyel ke hati banget. Tapi kalau berdoa selalu doa yang baik. Bapak Ibu umat Buddha mau bermeditasi, diawali dengan doa dulu. Semoga tetangga saya yang berisik itu tetap baik dan sehat. Wis rampung meditasi, sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga tetangga saya itu yang kepo rese itu semoga baik-baik saja dan sehat. Loh jajal. Meskipun hanya doa, tapi dongane sing apik. Sakit nggih Ibu nggih? Ibu-ibu kuwi sing saya rajin banget donga. Ya Bu ya. Ibu-ibu rajin donga nggih? Angger bapak-bapak wong lanang langkah-langkah donga. Di sini meng kayak apa dulin bae. Dolan. Ngomong sawahnya kalau pacul kelalen donga. Tapi angger wong wedon kuwi ibu-ibu, waduh, arep salat, arep sembahyang donga, rampung salat zikir. Donga. Bapak-bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, rampung wis mandek. Iki ibu-ibu biasanya suwe disit ya, merenungkan semoga bojone nyong cepet bali ya. Semoga bojone nyong aralunga bae ya. Semoga bojone nyong oleh golek duit oleh akeh. Tungane apik ya. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang kedua yang diperingati setiap Waisak mencapai Buddha. Kita bukan sekedar memperingati pencapaiannya, tetapi juga ajaran beliau ini ya. 3 sair mawon ora kakek, mau sing keloro selalu berbuat baik. Yang ketiga adalah bersih dan sucikan batin pikiran. Ya, bersihkan dari apa Bante? Lodomo, loba dosa moha. Loba kue napa Bante? Loba kue rakus serakah. Nek wong Sunda lengarani loba niku napa? Loba teuing naon eta? Loba teh banyak ya. Makanya jangan loba serakah ya. Nek serakah aja akeh-akeh. Keinginan itu yang boleh punya, tapi jangan diutamakan. Nek arep ngutamakan aja keinginan ning kebutuhan. Beda Bapak Ibu, keinginan karo kebutuhan. Nah keinginan ku mambrah-mambrah ora mari-marine, ora mandek-mandeke. Tapi nek kebutuhan begitu dicukupi sudah selesai. Contohnya napa? Butuh mangan. Sampeyan wis wetenge diisi kan wis kan? Cukup. Tapi anggere ingin mangan beda maning. Ingin mangan seafood, ingin mangan bakso, inginnya pirang-pirang ya. Tapi kalau butuh makan cukup selesai sudah. Ya Bapak Ibu, sucikan, bersihkan pikiran kita dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Aduh Bapak Ibu, kalau kita ngomongin namanya keserakahan, kebencian, kegelapan batin, wah, gue bener-bener isine ngurip itu. Urip itu isine memang itu Bapak Ibu. Keserakahan, kebencian, kegelapan batin. 24 jam. Kita punya waktu 24 jam. Tangi turu jam berapa, turu jam berapa. Ya itu waktu kita diliputi oleh 3 itu. Nek ora serakah, benci. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara, kita setiap perayaan yang berkaitan dengan Sang Buddha, dengan Dharma, itu kita harus flashback, harus kembali kepada kita tentang bagaimana kita sudah mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga peristiwa yang ada di dalam Waisak yang selalu diperingati, dirayakan adalah Mahaparinibbana atau wafat Sang Buddha. Sang Buddha ini manusia. Buddha itu manusia Bapak Ibu. Tidak ada Buddha yang bukan manusia. Wedhus Buddha itu tidak ada ya. Sapi Buddha tidak ada. Jaran Buddha ya tidak ada. Kucing Buddha tidak ada. Buddha itu adalah manusia. Lah itu Bante, ada kuda suci, ya sampean sing gawe suci nih kuda itu. Wedhus itu suci Bante, sampean sing gawe wedhus itu suci. Tapi Sang Buddha itu adalah manusia. Tidak ada selain manusia yang bisa menjadi Buddha. Buddha Gotama dan Buddha-Buddha yang lampau, semua itu manusia dengan zona dan ukuran umur yang berbeda-beda. Yang kita sekarang laksanakan ajarannya adalah Buddha Gotama. Beliau manusia. Nah, manusia itu lahir, proses,
kemudian sakit, tua dan mati. Ini bapak-bapak sing tua-tua kudu ya wis siap-siap ya Pak ya. Bu. Siap apa Bu? Pak Bu. Wis tua siap sampun nggih. Nah, siap ya. Orang bahkan kematian itu ora usah nunggu rambutnya putih nunggu tua. Karena kematian itu tidak menunggu dia sakit. Tidak menunggu juga dia tua. Kematian bisa datang kapan saja. Karena itu dengan kita memaknai setiap ajaran kebaikan, kebenaran itu menjadi bekal kita ya. Dalam setiap saat misalnya kita harus dijemput mati. Sang Buddha umur 80 tahun meninggal, mencapai parinibbana ya. Wafatnya Sang Buddha ya juga berbeda dengan wafatnya manusia biasa. Nek manusia biasa itu meninggal kan kayak istilah kue teksek ya, orang ngerti jeluntrungane. Tapi kalau Sang Buddha meninggal itu nafasnya aja dari nafas yang kasar sampai yang halus sekali, yang dikiranya sudah meninggal padahal belum. Sampai akhirnya dari yang halus sekali menuju ke yang kasar, baru terlihat oh Sang Buddha ternyata masih ada nafasnya ketika mau meninggal. Itu aneh, kita kan ngerti-ngerti teksek bae orang ngerti ya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha meninggal pada usia 80 tahun, kemudian dikremasi di Kusinara ya. Jadi itu Bapak Ibu. Lalu apa? Sang Buddha meninggal tidak meninggal los gitu aja. Sang Buddha meninggal juga meninggalkan wasiat, pesan terakhir, nasihat terakhir ketika Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana. Apa itu? Wayo dhamma sangkara apamadena sampadeta. Sang Buddha mengingatkan, ini mau meninggal ya? Mengingatkan kita, waspadalah. Waspadalah. Apa yang harus diwaspadai? Wayo dhamma sangkara. Bahwa segala sesuatu semuanya itu adalah sangkara, adalah bentukan, tidak kekal adanya, akan menimbulkan duka. Apa itu? Salah satunya adalah manusia. Paling gampang, manusia ini adalah bentukan Bapak Ibu. Angger ming kuping tok apa bisa diarani menungsa? Kuping mlaku menungsa kuping iki. Diarani menungsa itu karena bentukan-bentukan dari tulang, dari air, dari temperatur, suhu ya, kemudian terbentuklah namanya manusia. Itu semua bentukan dan itu menimbulkan duka. Ah Bante, siapa bilang? Iya, semua bentukan itu menimbulkan duka. Karena apa? Karena dia akan senantiasa mengalami perubahan, berubah-berubah. Dulu cantik, kenapa sekarang jelek? Kenapa Bu? Bu, sing merasa sekarang sudah jelek, kenapa sampean siki jelek? Kenapa? Wis tua. Oh, ngerasa wis tua. Itu ajaran Sang Buddha. Orang mengada-ada. Sang Buddha itu mengajarkan apa yang nyata, bukan apa katanya, tetapi apa nyatanya. Nyatanya ku ya kayak gitu. Segala bentukan itu adalah tidak kekal, berubah-berubah. Biyen ayu sekarang elek, ya mak diterima baik. Anggir sing lanang mandan luntur kesetiaane, ya mandan-mandan diterima. Gue ya mentang-mentang siki nyong wis ora ayu maning ya. Biyen be turu ora gelem pisah, siki turu njaluk dewek-dewek. Aja mening ayune ambune be wis beda karo biyen.
turu njaluk pisah. Biyen anggere adus ditunggoni nang arep lawang siki adus ngono ora ya ngono. Ya menimbulkan duka kan? Rika ya jangan gawe nyong sedih temenan ya. Siki orang ngregani orang. Lah kowe siapa? Segala bentukan itu tidak kekal adanya dan menimbulkan selalu duka. Biyen untune akeh rosak. Balung diklethaki. Siki untune uga kaget. Ngletak kerupuk be untune goyang-goyang. Ki jane nyong karo ceramah jane ya karo ngomong maksudnya untune nyong juga goyang. Kenapa ingin ceritain jaluk dicabut karo dokter dok lah saya wis ora nyaman dok ya jangan bener-bener nih bener-bener Bapak Ibu Sang Buddha katakan ya wayo dhamma sangkara segala bentukan itu memang menimbulkan duka betul. Jangan dikira Bante ini enggak duka, ini duka ini untuk neonrak-anrek. Kalau mangan salah nyokot ya, reduk. Sikile kayak sikil kesleo kae untune. Waduh, celekut-celekut ya. Nah itu. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena itu dalam hidup ini sing ana segala rupa nang donya ini asline adalah wayo dhamma sangkara. Semuanya itu adalah bentukan dan semuanya itu tidak kekal adanya, semuanya itu menimbulkan duka. Karena apa? Selalu berubah. Jadi dengan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, saya kira ini bisa mengobati ya, mengobati kekecewaan yang selama ini kita selalu ada. Sampean kan sering toh tiap hari kecewa nang keluarga anane ming bojo anak sing lanang kecewa karo sing wedon bojone sing wedon kecewa karo sing lanang bojone rama biyunge kecewa karo anake. Supaya apa yang saya sampaikan ini mengobati bahwa segala sesuatu itu semua cuma bentukan-bentukan dan itu cuma bentukan-bentukan yang bisa menimbulkan duka kepada kita. Karena itu Sang Buddha dalam saat-saat terakhir mencapai Mahaparinibbana, Sang Buddha memesankan kata itu, waspadalah, milikilah kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Dhamma Sang Buddha, ajaran Sang Buddha itu selalu hidup di hati ya. Kebenaran Sang Buddha itu satu, kebenaran yang nyata yang selalu supaya ada di hati. Kenapa? Dengan demikian kita bisa hidup yang nyaman di antara keberagaman yang ada ya. Di keberagaman meskipun kita sedikit tetap nyaman-nyaman saja ya. Saya dulu sekolah juga dari SD, SMP, SMA yo dewean, tapi nyaman-nyaman saja. Teman-teman saya tahu saya agamanya Buddha, mereka nyaman saja, nggak ada yang apa gitu. Dan saya menunjukkan bahwa agama Buddha itu bukan ngajak sing senengane suloyo berantem dan lain sebagainya. Meskipun dulu saya juga ya tergolong anak-anak yang bandel dan nakal, tapi nakalnya orang nanti sampai suloyo dan bapak segalanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti apa ini harapan pada perayaan Dharma Santi Waisak, harmoni apa gue? Harmonis masyarakat apa? Damai negaranya. Harmonis masyarakat. Sing jenenge masyarakat gue Bu, Pak, gue majemuk ya. Akeh majemuknya beraneka ragam. Maksudnya beraneka ragam gue ya macem-macem. Ana sing ayu, ana sing elek ya.
Ana sing ganteng, ana sing elek, ana sing dhuwur, ana sing cebol, ana sing sugih, ana sing melarat. Kuwi masyarakat ya, kudu dideleng secara keseluruhan ya. Ana sing akeh, ana sing sedidik, ana sing anake akeh, ana sing anake sedidik, malah kadang-kadang orang duwe anak ya. Yaitu masyarakat. Nah, mereka dalam keberaneka-ragaman itu harus bisa harmonis. Ya, harmonis. Jangan sampai salah satu di antara mereka itu ada yang tidak pas, maka timbul ketidakharmonis. Ya, jadi masyarakat itu semacam sebuah sistem, ya, sebuah sistem, sebuah kesatuan. Kalau salah satu ini tidak sehat, maka di keseluruhan itu akan menimbulkan ketidaksehatan. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah sebuah sistem dalam tubuh kita ini. Kalau salah satu tidak sehat, untune lara, sampean juga ngalamin ketidakharmonisan diri. Dila-dila nesu, dila-dila marah, mangan atau sedidik jengkel, njaluk bubur ya. Itu. Nah, kalau masyarakatnya harmonis, pasti apa kowe miki damai negaranya. Negara Indonesia negara bineka, negara bermajemuk. Wis kita tidak bisa menolak apapun yang namanya majemuk, itu tidak bisa nolak. Ki sing ngumpulang kene kabeh ki malah napak ustaz, ada Pak Ibu siapa sing nganggo kerudung ya. Wong kanca-kancane nyong ya pirang sing kerudungan, aku bahane duwe dolan bareng. Reunian dolan bareng, takon pinakon. Ya biasa saja. Itulah Indonesia. Ya, Indonesia yang beraneka ragam dan bisa hidup harmonis. Itu kalau yang beragam ini harmonis, pasti dunianya ya, dunianya itu artinya negaranya itu pasti akan damai. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup harmoni dalam keanekaragaman ya. Dimulai dari yang masyarakat kecil. Siapa masyarakat kecil itu? Adalah keluarga. Suami istri itu kadang bisa beda pendapat. Hargai perbedaannya. Anak sama orang tua kadang berbeda. Hargai perbedaannya itu. Jangan memaksakan kehendak untuk sama. Tidak bisa. Tidak bisa. Hidup ini tidak bisa dipaksakan untuk sama, ndak bisa. Nek wedon ya wedon, nek lanang-lanang. Orang mungkin lanang dipaksa kon dadi wedon. Wedon dipaksa kon dadi lanang, bisa apa ora? Kon nganggo rok, rambutnya dawani, lambene diabang-abang, mlakune kon lengkang-lengkung, tetep bae lanang. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Pokoknya keanekaragaman ini adalah sebuah faktual, adalah sebuah realita, sebuah fakta, sebuah kenyataan yang kita tidak bisa sama sekali memaksakan untuk yang berbeda itu menjadi sama. Selain kita hanya bisa menghormati dan menghargai di antara perbedaan yang ada. Demikian Bapak Ibu, selamat Waisak. Semoga kita selalu maju dalam dhamma, damai dalam hati, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.